Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah bi kalamillahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Allah masih maparinan ka urang kanikmatan yuswa sehingga orang masih tiasa ngarandapan syahrullah, bulana Allah nyaeta bulan Muharram. Mugia di sasih ieu urang kalebet abdi-abdina Allah anu ngajalankeun kasayan margi setiap kasayan di sasih ieu ku Allah dilipat gandakeun. Di antawisna kusumpingna urang di ieu majelis di tempat anu barokah ngabuktoskeun urang sejak ngajalankeun kasayan miharep ridho Allah Subhanahu wa taala. Mugia janten cukang lantaran gampilna urang lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan jimat kali ini abdi dipancenan tugas ku Kilanceuk Al Ustad Lutfi Lukman Hakim. Anjeunna nuju aya tugas dakwah di nu sanes. Mugia abdi teu nguciwakeun anjeunna di saat ngabadalan pembahasan ngeunaan etika bisnis dalam Islam, buku Allahu Yarham Kiai Haji Aceng Jakaria. Insyaallah untuk kesempatan kali ini kita melanjutkan hanca pembahasan di halaman 112 dengan judul berdusta. Etika bisnis Islam. Allahu Yarham Kiai Haji Aceng Jakaria menekankan di sini tentang kejujuran, sehingga harus menghindarkan segala hal yang berkaitan dengan penipuan dan juga dusta. Meskipun jika seseorang itu berdusta demi meraih keuntungan dalam berdagang, menghalalkan segala cara, kadang dilakukan dengan cara berdusta, dan terkadang ini ternyata lebih banyak dilakukannya daripada ditinggalkannya. Semisal menyebutkan pembeliannya sekian padahal kenyataannya tidak. Jadi ketika berdagang kemudian menyebutkan ke konsumen, ieu mah modalna hungkul, sakieu tah hargina mah, padahal dia berdusta. Modalna anu tadina 800.000 teras malah disebatkeun ka konsumen modalna tengan 1 juta atau ulah ditawis ti handapeun sahandapeun eta. Itu berdusta. Meskipun dalam strategi berdagang di dalam fikih muamalah itu ada 2 strategi berdagang di dalam menawarkan produknya. Yang pertama ada yang disebut dengan bai'ul musawamah, dan yang kedua ada yang disebut dengan bai'ul amanah. Bai'ul musawamah itu dibagi 3
jenis jual beli yang sifatnya musawamah. Artinya produk dijual, ada yang dijualnya kemudian dilebihkan dari harga modal, ada yang sesuai dengan modal. 3 macam jenis bai'ul musawamah. Yang pertama, bai'ul murabahah. Jual beli murabahah. Jual beli murabahah adalah ketika si penjual dan juga pembeli itu mengetahui modal barang berapa dan keuntungan yang disepakatinya berapa. Contoh, saya menjual handphone kepada konsumen, konsumen tahu karena saya yang memberitahu bahwa modal ini 1 juta. Cik kauntunganana tina barang eta bade sabaraha. Misalkan si penjual bilang, bagaimana kalau 1.100.000? Konsumen mengatakan, baik, deal. Nah, itu bai'ul murabahah. Dan bai'ul murabahah itu jual beli yang mengharapkan ribhun, keuntungan. Atau contoh lain yang disebut dengan skema akad murabahah adalah ketika saya mau membeli barang, misalkan kulkas seharga 5 juta. Saya tidak punya uang cash. Akhirnya saya mendatangi si A. Wahai fulan, saya ingin membeli kulkas. Mereknya merek sarap itu. 2 pintu dengan jandela gitu. Tingginya sekian, jadi disebatkan spekna kumaha. Namun saya tidak punya uang cash 5 juta, saya hanya baru punya uang 500.000. Kata si fulan, baik, saya akan belikan. Maka si fulan berangkat ke toko elektronik, membeli kulkas itu, di mana kulkasnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh saya, dan ternyata harganya 5 juta. Sudah saya belikan kulkas itu, kemudian si Fulan tadi sudah membeli kulkas, datang ke saya, wahai Irfan, saya sudah beli ini kulkas, harganya 5 juta. Saya minta ribhun, minta keuntungan. Bagaimana kalau saya jual ke kamu jadi 5.500.000? Kemudian saya menyetujuinya. Maka tadi si fulan harus menjabarkan modalnya berapa, 5 juta. Keuntungannya harus disepakati. Itu yang disebut dengan murabahah. Boleh ada kelebihan dari modal tersebut? Boleh. Karena saya datang ke si fulan, judulnya adalah membeli kulkas. Dari kulkas yang nantinya dibelikan oleh si fulan. Si fulan menjualnya ke saya, ada kelebihan harga 500.000, itu sah hukumnya, bukan riba. Karena objek akadnya adalah barang, bukan uang. Ketika objek akadnya barang, berarti si fulan menjual kulkas itu ke saya. Ada kelebihan dari modal, sah. Tapi apabila begini, saya datang ke si fulan dengan maksud tadi membeli kulkas, harganya 5 juta, terus si fulan memberikan uang 5 juta itu ke saya. Tuh. Saya beli kulkasnya, kemudian saya mencicil 5 juta itu menjadi 5.500.000. Itu riba. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau yang pertama tadi objek akadnya adalah kulkas, barang, sehingga menjadi jual beli. Tapi kalau yang kedua, itu objek akadnya adalah uang. Karena si fulan
memberikan uangnya ke saya. Berarti menghutangkan uang. Ketika menghutangkan uang, berarti kelebihan apapun, manfaat apapun dari kelebihan modal itu adalah riba. Jadi murabahah itu boleh selama barangnya dimiliki. Atau misalkan saya datang ke lembaga keuangan, bank misalkan. Tadi sebutkan saya mau membeli kulkas dan sebagainya, maka si bank nanti supaya menjadi bai'ul murabahah, nelpon ke toko elektronik, kemudian dibeli kulkas yang sesuai keinginan nasabah, uangnya ditransfer ke toko tersebut, lalu toko itu mengirimkan barangnya ke alamat nasabah. Sah hukumnya, karena bank ya tadi menjual barang ke nasabah. Kalau bank langsung memberikan uangnya ke nasabah, itu menjual barang atau menghutangkan uang? Menghutangkan uang. Tapi kadang suka ada hailah, mengakal-akali hukum. Ditambah akad yang kedua, akad wakalah. Karena bank tidak bisa ke toko, maka bank mewakilkan ke nasabah untuk membelinya. Itu menurut saya adalah mengakal-akali hukum. Kenapa mengakal-akali hukum? Yang disebut mewakilkan adalah kepada orang yang tidak membutuhkan hal yang diwakilinya itu. Contoh, saya mau menikah besok, tapi posisi saya sedang ada di luar negeri. Mohon pangawakilan ke akad nikahna ku si A. Si A butuh nikah teu? Henteu. Nu peryogi nikah nanti kan abdi. Ngawakilkeun kanu teu butuh kan gitu. Maka dina akad nikah nanti abdi mewakili nampi nikah kan gitu. Upami nyebatkeun saya terima nikahnya, berarti dia yang nikah nanti. Gitu. Nah, kembali lagi ke kasus yang tadi dengan alasan diwakilkan. Ngawakilkeunna ka saha? Ka nasabah. Ai nasabah butuh kulkas teu? Butuh. Nah, habat ngawakilkeun kanu butuh. Kanu boga maksud. Nah, itu mengakal-akali hukum. Jadi supaya bank tidak mau rencet ngingkig, ya tinggal telepon saja. Showroomnya ditelepon, uangnya ditransfer, kemudian nanti berarti itu sudah menjadi milik bank. Tinggal nanti showroom mengirimkan motornya ke nasabah. Berarti bank menjual motor itu ke nasabah. Nasabah tahu modalnya berapa, kemudian nanti dalam akad saling tahu berapa laba yang diinginkan. Nah, itu satu jenis jual beli musawamah, yaitu murabahah. Jenis yang kedua dari bai'ul musawamah adalah jual beli tauliyah. Jual beli tauliyah. Nah, kalau jual beli tauliyah adalah menjual barang hanya dengan harga modal, tidak mengharapkan keuntungan. Ieu HP hargina 1 juta, mangga weh 1 juta. Modal nate 1 juta, mangga diical deui 1 juta. Eta disebut jual beli tauliyah. Sah hukumna? Sah. Anu teu sah mah upami tadi ngabohong. Nah, ternyata modal 800.000 disebatkeun 1 juta. Meh aya rasa empati ti konsumen. Padahal dia sudah punya kaharong keuntungan. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Yang boleh itu bayu tauliyah, benar-benar ini modal 1 juta, dijual 1 juta tanpa ada keuntungan, mengharap keuntungan. Kemudian macam jual beli musawamah yang ketiga adalah jual beli muwadi'ah. Muwadi'ah.
yaitu jual beli di mana modal dan juga keuntungan sudah ditetapkan oleh yang punya produk. Contoh, saya datang ke produsen suatu barang, misalkan kerudung. Kata produsen kerudung, ini kerudung harganya 500.000. Sudah termasuk di dalamnya keuntungan. Dijual tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari 500.000 itu. Maka saya sebagai reseller, penjual lagi, menjualkan barang yang lain, itu harus menjualkan dengan harga yang sama, yaitu 500.000. Seperti misalkan tarif dasar listrik, pami harga sakitu, jangan dinaikkan, jangan dikurangkan. Itu yang disebut dengan jual beli muwadi'ah. Oke, keuntungan dari reseller dari mana dapatnya? Ya tadi, tinggal yang produsen memberikan keuntungan langsung kepada reseller. Jadi reseller tidak melebihkan. Sepertos misalkan pami abdi teh ngolah bala-bala bade diical, teras we dititipkeun ka warung. Bi ieu bala-bala hargina 1.000. Diical kedah sakitu. Tekenging di langkungan. Oke, yang punya warung dia tinggal nanti bagi hasil. Modalnya kembali ke saya sebagai pembuat bala-bala, keuntungannya dibagi dua, mau itu 50-50, 70-30 dan gitunya, 60-40, mangga we eta baiul muwadi'ah. Tapi kalau saya bilang ke tukang warung, ieu hargina 1.000, mangga we diical langkungna sabaraha, eta mah terserah. Kangge tukang warung oke keuntungan langkung tina 1.000. Nah, eta kitu oge salasna mah teu sawios. Engke berdampak kanu naon? Kana zakat tijaroh. Gitu. Upami ayeuna nitip bala-bala teras ulah ditambihan hargi anu zakat tijarohna saha? Abdi sebagai nu ngolah bala-bala atanapi nu gaduh warung oge kedah zakat tijaroh tina bala-bala. Upami judulna tadi tekenging di langkungan, berarti tukang warung ieu kenging honor tina ijaroh, upah gitu. Hargi tekenging di langkungan tadi, hargi 1.000, 1.000. Engke diupah we ku abdi. Nu zakat tijarohna abdi. Tapi di saat ayeuna ieu hargina 1.000, mangga weh di langkungan sabaraha. Ku tukang warung di langkungan janten 1.500. Berarti nu zakat tijarohna abdi zakat tijaroh, tukang warung oge zakat tijaroh. Bahkan langkung untung tukang warung mah kenging laba 500 perak. Abdi mah kenging laba tina modal 800, labana 200 perak. Nyangolah heula, bolokot heula kan gitu. Nah, itu baiul muwadi'ah. Oh, salajengna tadi strategi dagang ada dua, ada musawamah, ada baiul amanah. Baiul amanah. Upami baiul amanah adalah menjual beli secara amanah. Maksudna naon? Hargi sakitu kedah sakitu, dijual sakitu di produsenna, kedah dijual sakitu oge ku reseller. Nah, itu baiul amanah, ngaamanatan tekenging ngelangkung tidinya, tekenging dikirangan tidinya. Nah, salajengna dusta dalam berdagang kadang sudah menjadi budaya dan tidak dirasakan sebagai dosa atau pelanggaran, bahkan dianggap hal yang wajar. Di dunia perdagangan, dusta itu sudah menjadi hal biasa.
baik itu dusta, merekayasa produk, merekayasa harga, merekayasa keuntungan, merekayasa marketing. Acan ada imah strategi marketing, padahal ngabohong. Nah, di dunia bisnis ayeuna aya anu disebut istilah FOMO, fear fear of missing out. Jadi takut kehilangan. Jadi konsumen takut kehilangan. Bagaimana menumbuhkan rasa takut itu di konsumen? Takut kehilangan barang ini. Carana kumaha? Carana itu yang punya barang dia mengiklankan dengan cara bombastis, ngondang artis, ngondang selebgram untuk memasarkan barang itu, sehingga seakan-akan barang itu disukai oleh banyak orang, sehingga konsumen yang lain merasa takut kehilangan momen untuk membeli barang itu. Itu penipuan, padahal pada awalnya tidak ada yang mau membeli. Atau contoh kieu, abdi buka kafe. Nah, di kafe eta di hari pertama abdi ngondang artis. Terus gitu ngondang konsumen anu sumping ka kafe abdi gratis ngopi, dibayar 100.000 bro, 100 orang. Kan konsumen nu di luar teh penasaran aya naon ieu. Da sifat konsumen orang Indonesia mah penasaran gitu. Kumaha sangkan penasaran. Rame ieu, ada apa ini? Akhirnya pada datang. Ternyata kualitas makanan di kafe saya tidak enak, dan ternyata itu adalah hanya strategi marketing saja. Strategi marketing seperti itu sudah dari zaman dulu dilakukan ku tukang angkot. Angkot sedang ngetem, kemudian dina angkot aya misalkan 5 orang. Pas orang badai naik angkot, geus pinuh ieu, pasti bakal angkat, tereh angkat. Pas kita masuk ke angkot itu ternyata 05 eta keluar deui. Hanya menarik perhatian saja. Nipu nu kitu teh. Nipu. Itu. Ada cenah saya mah di angkot ini yang 5 orang hanya ngobrol saja. Wadul eta oge alasan nu kadua wadul. Nah, karena memang alasannya untuk menarik perhatian orang lain supaya naik angkot itu. Itu strategi marketing seperti itu adalah kedustaan. Nanti di bab berikutnya dibahas tentang bai'un najas. Bai'un najas, ya, menipu. Tujuannya apa? Menipu agar produknya terjual atau agar harganya menjadi naik. Itu nanti didalami di pembahasan berikutnya, ada ternyata tentang bai'un najas. Padahal dengan berbuat dusta pun belum tentu orang percaya dan langsung membelinya. Tidak semua kedustaan itu sesuai dengan keinginan yang berdusta hasilnya. Bisa saja sekali dia berdusta, orang lain tertarik, mungkin saja. Tetapi ketika diketahui kedustaan itu, karena kedustaan itu pasti akan terbongkar, komo zaman ayeuna serba zaman informasi, mudah untuk digali, dengan internet saja mudah digali. Nah, maka nanti akan kehilangan referral. Orang lain tidak mau merekomendasikan lagi barang milik saya karena saya ketahuan berdusta. Kehilangan referral kan gitu akhirnya. Tidak dipercayai lagi. Bahkan di sini
Allah yarham Ustaz Aceng mengkisahkan tentang penggembala di hutan yang iseng melakukan dusta. Cenah ada harimau, ada harimau. Orang yang sedang ada di sekitarnya kemudian menghampiri dan dia yang berdusta tertawa. Da ieu mah bohong kan gitu. Hari pertama, kemudian hari kedua dilakukan seperti itu lagi, berdusta lagi. Orang lain jadi rugi waktu, rugi tenaga gara-gara kedustaan itu. Kemudian di hari ketiga juga dilakukan seperti itu. Ketika ternyata di hari berikutnya benar-benar harimau datang, dia berteriak, ada harimau, dan dia akan diterkam, orang lain sudah tidak percaya lagi. Karena dia sudah dicap pembohong. Meskipun heureuy tetap tidak diperbolehkan dusta di dalam canda. Rasulullah menegaskan, wailul lilladzi yuhaddisu fayukadzibu liyudhika bihil qaum. Celaka bagi orang yang berbicara di dalamnya ada dusta, tujuannya agar orang lain tertawa. Wailul lahu. Celaka bagi dia. 3 kali Rasulullah mendoakan celaka bagi orang yang bercanda di dalamnya ada dusta. Tuh, janten ngabodor oge ulah ngawadul. Cilakana 3 kali. Didoakan celaka oleh Rasulullah sebanyak 3 kali. Itu bagi para pelawak yang berdusta. Lalu bagaimana jika ustadz yang berdusta? Pelawak yang berdusta tujuannya agar orang lain tertawa, anu seuri eta rugi teu ku bohongna si pelawak. Teu. Malah jadi seserian kan gitu. Tapi cilaka yang anu ngabohong. Apalagi ustadz yang di dalam materinya tentang ibadah pi akhirateun, kemudian dia berdusta atas nama Allah dan Rasulullah. Bahaya sekali. Makanya Rasulullah mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka sudah disediakan bagi dia tempat duduknya di neraka. Bahaya ustadz kalau berdusta. Pemimpin kalau berdusta, bahaya juga. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, salah satun la yanzurullahu ilaihi wa la yuzakkihim. 3 golongan Allah tidak akan melihat golongan itu dan tidak akan disucikan. Walahum adzabun alim, bagi dia siksaan yang sangat pedih. Saha wae 3 golongan itu? Yang pertama, lansia yang berzina. Perzinahan kan sekarang sudah merambah ke berbagai usia. Dari yang muda, tidak hanya yang tua, bahkan juga anak-anak. Perzinahan itu dilakukan. Allah tidak akan meridhoi, murka sekali kepada, tidak akan diberikan pensucian, dan bagi dia siksaan yang sangat pedih, yaitu lansia yang berzina. Kemudian yang kedua, al-malikun kadzab, pemerintah yang berdusta. Kemudian yang ketiga, ailun mustakbar, orang miskin tapi sombong. Jadi dusta tadi, pemerintah yang berdusta itu
Allah murkai. Karena dengan kedustaannya merugikan banyak orang. Maka hindari kedustaan itu. Nah, kemudian Allahu yarham menyebutkan di antara banyak dalil, baik itu dalam Al-Quran juga Al-Hadis, tentang kedustaan. Iyyakum wal kadhiba. Hati-hati, awas kamu jangan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, karena dusta akan membawa kepada kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kedurhakaan akan membawa ke neraka. Wa may yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yaktuba indallahi kadzaban. Dan janganlah seorang tetap berdusta dan membiasakan dusta hingga tertulis di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, ini jadi dari kedustaan itu akan merambah kepada kedustaan yang lain, dan dusta-dusta yang lain akhirnya menganggap itu jadi hal yang biasa, kemudian Allah catatkan kepada dia gelar sebagai pendusta. Asa teu enakeun we mun ngabodor teu bari ngabohong teh eta. Itu dengan keyakinan seperti itu berarti dia sudah membiasakan kedustaan, bahkan mencari pembenaran. Da ieu mah ngan saukur heureuy. Ngeprank juga itu kedustaan. Tidak boleh. Ketika yang diprank kemudian sampai dia sudah menangis, kemudian dia bilang tapi dah bohong. Nah, itu tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau orang tersebut kemudian meninggal dunia gara-gara dipranknya? Jantungan kemudian dia mati. Itu sudah masuk kategori pembunuhan syibhul amad. Ya. Membunuh semi disengaja. Gitu. Awalnya memang hanya untuk berdusta, tetapi korban menjadi meninggal dunia. Kalau yang disengaja itu awalnya memang ingin benar-benar membunuh dia. Tapi imah awalnya ingin bercanda, tapi kemudian dia meninggal dunia. Hukumannya kisos. Ya, karena dengan dustanya itu adalah kemaksiatan, menghasilkan kemaksiatan yang lainnya. Di dalam perdagangan, Rasulullah menegaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Hakim, at-tajirul amin, as-saduq, pedagang yang amanah, jujur, al-muslim, dan juga muslim, nanti ma'an nabiyyin, di akhirat akan bersama para nabi, was-siddiqin, dan juga as-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada yaumal qiyamah, dan juga para syuhada. Tempat bagi para pedagang yang jujur itu sangat mulia, bersama para nabi, bersama Nabi Muhammad di surga naon? Surga Firdaus, yang paling tinggi surga Firdaus teh. Dan apabila kita berdoa kepada Allah, kata Rasulullah, fa idza sa'altumullaha, apabila engkau ada permintaan kepada Allah, fasaluhul firdaus, mintalah surga Firdaus. Jangan sampai ngadoa wae urang mah minder gitu. Ya Allah, saya merasa tidak layak masuk surga, tapi saya tidak kuat masuk neraka. Wios ya Allah di emperan surga oge. Itu tidak boleh seperti itu. Kata Rasulullah tadi, minta yang tertinggi surga Firdaus. Ketika teka cumponan oge, paling ngagejlik ka surga aden gitu tah. Ieu mah menta di emperan surga. Ya Allah, wios we di emper surga oge. Teka cumponan ngagejlik ka mana? Ke tengah jalan kan gitu. Optimis ngadoa mah, mangga.
udah gratis gitunya. Berdoa kepada Allah, silahkan apa yang kita inginkan untuk diri kita, keluarga kita. Dalam hadis riwayat lain, riwayat Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, innat tujar yub'asuna yaumal qiyamah fujaron. Para pedagang itu nanti dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang yang berdosa. Kecuali manitako, para pedagang yang bertakwa kepada Allah, wabarro, dan juga yang berbuat baik, wasodako, dan juga jujur. Jadi tadi jujur dalam modal, kemudian apakah boleh keuntungan sampai 100 kali lipat dari modal? Atau 1000 kali lipat boleh ataukah tidak? 1 juta kali lipat boleh ataukah tidak? Diperbolehkan. Tidak ada batasan menetapkan laba ataupun keuntungan. Silahkan saja. Dulu pernah Urwah, beliau diperintah oleh Nabi untuk membeli kambing kurban. Kemudian Rasulullah membekali Urwah uang 1 dinar. 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas murni. Ya. 4,25 gram, upami ayeuna sagram na 1 juta, berarti 4.500.000. Domba hargana sabaraha? Sakituan kan? Berarti stabil 100 mah dinar mah stabil. Di zaman Rasulullah harga domba sakitu, ayeuna sakitu. Ya. Urwah diperintahkan oleh Rasulullah beri 1 ekor domba. Karena Urwah ahli dalam berbisnis, kemudian Urwah dengan 1 dinar itu bisa membeli 2 ekor domba. Boleh ataukah tidak? Tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan? Boleh. Itu yang disebut dengan tasarruf al-fuduli. Ada hal yang lain dari yang diperintahkan. Selama apa? Selama diizinkan oleh pemiliknya. Urwah beli 2 domba dari 1 dinar itu. Kemudian setelah punya 2 domba, yang 1 domba dijual ke orang lain dengan harga 1 dinar. Kemudian Urwah datang ke Rasulullah membawa 1 ekor kambing dan juga 1 dinar. Berarti Urwah menjual itu domba 100% keuntungannya. Gitu. Jadi boleh keuntungan melebihi 100%. 1 juta persen silahkan. Dulu Zubair bin Awam, beliau membeli 1 petak tanah di pinggiran kota Madinah, ya, seharga 170.000 dinar. Kemudian dijual oleh anaknya Abdullah kepada orang lain. 1 petak tanah itu dijual dengan harga 1.600.000 dinar. Kirang langkung keuntungannya 1000%. Boleh? Boleh. Komo harga tanah mah kan teras naon naik. Boleh. Membeli sekarang, dijual nanti, menunggu harganya naik, boleh. Apakah masuk kategori ihtikar, menimbun? Nah, abdi meser gelas, ya, kemudian harganya 100.000. 1 tahun kemudian ini harga gelas menjadi 1 juta, saya jual. Itu boleh. Apakah termasuk kategori saya menimbun gelas ini? Tidak. Yang disebut dengan menimbun adalah ketika saya menyimpan barang ini, ya, akan membuat kelangkaan produk di pasaran. Ketika produk ini langka di pasar, sedangkan yang membutuhkan banyak, maka harga menjadi naik. Dan upami orang nyimpen ieu barang dengan tujuan supaya produk ini menjadi berkurang di pasaran, itu yang namanya nimbun.
Abdi nyimpen 100 tabung gas, nimbun atanapi nabung, tapi teu merobih karena kelangkaan tabung gas. Harga stabil deh, nimbun nabung. Abdi nyimpen tabung gas 10 di bumi, tapi nyebabkan jadi kelangkaan barang di pasaran. Nimbun nabung, janten nu disebat nimbun sareng nabung itu tidak berdasar kepada jumlah, tidak. Jadi menimbun itu ada pengaruh tidak menjadi langkanya barang, sehingga nanti berpengaruh kepada kenaikan harga. Nah, itu jadi tadi kembali diperbolehkan, silakan untuk menjual barang dengan keuntungan lebih, tapi ya, hidup qanaah itu lebih baik. Al muslimu akhul muslim. Ini Al Ustaz Aceng di halaman 82 menjelaskan berdasar kepada dalil la yakhunuhu wa la yukadzibuhu wa la yakhdhulhu. Muslim dengan sesama muslim itu bersaudara, maka jangan mengkhianatinya, jangan berdusta kepadanya, dan juga jangan membiarkan saudara dalam penderitaan. Nah, jadi berdosa tidak boleh, membuat orang lain menjadi menderita pun tidak boleh. Ya. Apalagi jika menaikkan ataupun menurunkan harga barang dengan niatan merusak harga pasar, tidak boleh. Misalkan di pasaran ini harga beras itu 16.000 1 kilo. Kemudian saya jual menjadi 10.000. Itu kan merusak harga pasar. Itu tidak boleh. Meskipun tadi tidak ada batasan keuntungan, tapi dengan niat merusak harga pasar itu hukumnya menjadi haram. Tidak diperbolehkan. Jadi kembali tadi kepada keqanaahan, jual beli judulnya adalah saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa gitu. Bade hoyong beunghar sakumaha gitu, nepikeun ka netepkeun kauntungan 1.000.000%. Dunia masing serikeuneun, harta yang kita kumpul-kumpul itu tidak selamanya bisa kita nikmati. Deposito miliaran rupiah dikumpulkan mang tahun-tahun, acan karawasan geletuk orang ngantunkeun, naon atuh capek-capek ngumpulkeun. Rasulullah negaskeun kieu, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak incu Adam itu berteriak, ini hartaku, ini hartaku. Iya harta kuring, no iya harta kuring, no iya harta kuring. Pahalaka ya ibnu Adam mimalika. Padahal, hei anak incu Adam, harta milik anjeun teh nu kumaha? Ma akalta faafnaita, naon nuku anjeun dituang teras seep. Dituang leueut. Wa malabista faablaita, naon nuku anjeun diangge sampai usang, rusak. Wa mata sodakta faamdoita, dan apa yang engkau sodakohkan kemudian tersisa menjadi pahala di akhirat. Berarti anu disebat milik urang teh nyaeta anu dituang leueut, anu diangge, anu disodakohkeun. Acan tangtos naon nu aya di hadapan urang teh ieu milik urang. Ieu cai janten milik abdi upami dileueut. Gitu. Mangga ngaleueut gitu. Urang meser bala-bala dugi ka 10 bala-bala. Belum tentu itu milik kita. Lengoh orang sakedik ucing nyanak bala-bala eta. Milik orang sanes? Sanes. Pakaian yang kita miliki. Ibu-ibu dugi ka puluhan dina lomari teh. Pas waktuna kaondangan mah asa tegaduh. Ieu mah karek kamari ya dipake. Amun anu ieu bisi panggih deui jeung si itu, manya cenah make baju teh eta keneh. Pas waktuna sodakohkeun cenah, muka lomari
ieu mah karek kamari meuli, anu ieu mah cenah encan belel, kan begitu ya. Padahal belum tentu itu menjadi milik kita. Bisa jadi datang banjir itu pakaian diengke-engke cenah ieu mah anggean teh nungguan ayu ting-ting nikah engke ngahadiran ngangge acuk ieu kaburu kabanjiran itu. Kemudian yang tersisa adalah yang disodakohkan itu. Jadi di samping tadi bisnis kita mendapatkan keuntungan, maka keuntungan berikutnya adalah dengan sodakoh. Tapi harus dipisah, bisnis is bisnis, sodakoh is sodakoh. Nepikeun ka guntreng saling tawar menawar pira keuntungan 1000 eta mah kan bisnis wios itu. Ulah nyebutkan atuh sodakohkeun we tina pira 1000 henteu da ieu mah bisnis. Tapi waktosna sodakoh 1 juta keluar eta mah sodakoh. Dan kedah dibentenkeun mana akad jual beli mana sodakoh sakitu. Bilih aya nu bade dihaturkeun mangga. Ngiridit motor, kalau mengkredit motor ke showroom, kemudian saya datang, harga kata showroom ini kalau cash harganya 12 juta, kalau kredit 1 tahun harganya 15 juta. Itu hukumnya sah. Karena yang menjual adalah pemilik motor itu, showroom. Boleh tidak berbeda harga antara kredit dan juga cash? Para ulama mengatakan boleh. Apakah tidak masuk kategori al-bai'ataini fi bai'atin? 2 akad dalam 1 jual beli? Tidak. Gitu. Kenapa? Karena jelas saya datang ke showroom, akadnya jual beli untuk kredit. Itu 1 akad. Yang tidak boleh itu ketika begini. Saya datang ke showroom, kata showroom, kalau cash harganya 12 juta, kalau kredit harganya 15 juta. Kemudian saya ambil motor itu. Tanpa saya bilang, apakah saya mau mengkredit atau mau cash. Maka itu masih 2 akad. Tapi kalau saya sudah menentukan, mau cash, itu 1 akad. Boleh. Kenapa diperbolehkan beda harga antar kredit dan juga cash? Kredit lebih besar karena di sana ada resiko bagi pedagang. Kenapa? Kalau cash 12 juta, pedagang bisa ngagolangkeun deui eta artos janten motor. Tapi kalau dengan kredit 1 juta per bulan, apakah bisa dia menggolangkan 1 juta lagi menjadi motor? Tidak. Maka diperbolehkan beda harga kredit dengan cash. Tapi ieu mah kasusna kieu pangintennya. Datang ke leasing. Gitu. Datang ke leasing. Kalau datang ke leasing, kemudian leasing memberikan uangnya ke saya, kemudian saya belinya ke showroom, itu seperti kasus yang tadi adalah riba karena leasing meminjamkan uang ke saya, bukan menjual motor. Tapi kalau saya datang ke leasing, kita bikin leasing syariah gitu ya. Datang ke leasing, kata leasing, baik saya akan belikan. Leasing tadi nelpon ke showroom, ditransfer uang 12 juta cash, kemudian leasing dengan saya akad murabahah tadi. Motor nanti dikirimkan ke saya oleh showroom. Bayarnya karena kredit jadi 15 juta. Sah. Itu sah. Cenah anger cenah kitu-kitu keneh. Nya bade leasing masihan artos ka abdi 12 juta mainnya 15 juta. Bade leasing ka showroom heula meser motor anger 15 juta. Ngebentenan naon? Akadna anu benten. Ieu mah akad halal, murabahah mah upami nu tadi akad haram.
anu jinah boga budak, anu nikah boga budak, sarua-sarua keneh cenah boga budak. Debentenan naon? Akadna nikah mah akadna akad halal, jinah mah akadna akad haram, meskipun endingna sarua boga budak. Jadi kejelasan akad itu harus kita perhatikan. Gitu, Panginten. Apakah boleh membeli emas secara kredit? Nah, jika emas itu adalah objek akad, ya, maka diperbolehkan. Maksudnya jika emas itu adalah bukan alat transaksi, itu diperbolehkan untuk mengkredit. Tapi jika emas menjadi alat transaksi seperti dinar, di mana uang itu dari emas dipertukarkan kemudian dikredit, itu tidak diperbolehkan. Karena kalau barang ribawi seperti emas ataupun perak ataupun garam, jelai, gandum, apabila dipertukarkan dengan barang yang sama, misalkan emas dengan emas, itu harus mislan bimislin, sama takarannya, sama kuantitas dan juga kualitasnya. Misalkan emas 5 gram 24 karat gelang ditukarkan dengan cincin 5 gram 24 karat, boleh itu, karena harus mislan bi mislin. Tapi kalau yang ini 24 karat 5 gram, yang cincin 5 gram hanya 18 karat, itu riba karena ada kelebihan. Nah, tapi di samping harus mislan bimislin, juga harus yadan biadin, cash. Kalau sama barang ribawi, mislan bimislin dan juga yadan biadin. Namun jika barangnya itu berbeda, tidak mesti mislan bimislin. Misal yang ini emas 5 gram mau ditukarkan dengan perak 1000 gram, kan itu beda kuantitas, boleh itu mah karena beda barang. Tapi syaratnya satu, yadan biadin, harus cash itu dipertukarkannya. Nah, ini bedanya adalah apabila emas tadi itu dibeli bukan dipertukarkan, maka diperbolehkan secara kredit karena itu sebagai komoditas bukan alat komoditas. Itu untuk pegadaian itu beda lagi ya nanti. Oh, zakatna. Pertanyaan kedua, zakat emas pembelian pertama kapan zakatnya? Kalau kredit itu barang kan sudah otomatis 100% dimiliki. Itu. Ya, kredit itu 100% sudah dimiliki. Meskipun hanya baru membayar 100.000, tetap milik saya sebagai pembeli. Ya. Maka dijakati. Zakatnya kapan? Karena zakat pembelian emas itu tidak ada kewajiban untuk disegerakan, kapanpun silahkan. Tidak seperti zakat fitrah kan ada batasan waktunya. Nah, ini kapanpun silahkan. Yang penting dibayarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Oh, anu kahiji heula we nya. Siap. Ngagadekeun sawah. Hukum asalnya seperti ini dalam hadis. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang pihutang ada kelebihan manfaat, maka itu riba. Nah, manfaat itu bisa bentuknya materi, bisa bentuk imateri. Materi berarti ada kelebihan uang, atau bisa jadi dengan hal yang diuangkan. Contoh, satacan kadinya. Mangga abah nambut ke abdi artos 10 juta,
tapi pencetan heula abdi. Pencetan heula abdi itu adalah riba, karena itu manfaat. Bisa diuangkan mencetan tidak? Bisa. Sekali mencetan kan bisa jadi 100.000. Wah itu nambut artos mangga asal motor ku abdi heula diangge. Nah itu juga riba. Nah, kembali tentang ngagadekeun sawah. Itu hukum asalnya, akadnya adalah akad hutang piutang. Apakah boleh ada kelebihan? Tidak boleh. Karena sawah itu hanya sebatas agunan. Kepercayaan saja. Bahwa saya akan membayar itu. Saya gadaikan sawah 1 tahun ya. Kemudian 10 juta. Saya bayar 10 juta kepada yang punya uang itu. Kembali 10 juta. Dan sawah itu harus dipegang oleh yang menghutangkan. Makbudoh. Harus ada perpindahan gitu. Perpindahan itu bisa jadi takobud itu ya. Perpindahan itu bisa jadi perpindahan zat ataupun takobud hukmi. Hukumnya saja yang berpindah. Jadi henteu sawahna anu ngalihna teh. Mung saukur susu ratanana, mangga itu diperbolehkan. Tapi bagaimana jika yang menghutangkan dia mengelola itu apa? Sawahnya. Maka keuntungannya didapatkan oleh siapa nantinya? Apakah keuntungannya jadi riba ataukah tidak? Itu tidak diperbolehkan. Dipakai tidak boleh. Karena barang gadaian itu amanah. Tidak menghilangkan manfaat itu bagi si pemilik barang. Abdi ngagadekeun sapi. Tina sapi eta keluar air susunya. Air susu itu milik siapa? Yang menghutang ataukah yang menghutangkan? Yang menghutang. Jika air susu itu diminum oleh yang menghutangkan, riba hukumnya. Kecuali jika sapi itu diparabanaku yang menghutangkan. Setiap binatang tunggangan yang digadaikan boleh ditunggangi selama dibiayai. Tunggangan anak diperbolehkan gitu. Jadi nanti kalau mau jangan sistemnya itu akadnya akad gadai. Kalau mau akadnya akad mukhobaroh atau muzaroah, bagi hasil dalam bisnis pertanian gitu. Jadi sama-sama untung. Al-gunmu bil gurmi, untung sama untung, rugi sama rugi gitu. Jadi diusahakannya seperti itu. Baik. Baik. Mengkredit rumah ke bank konvensional boleh ataukah tidak? Jadi yang tidak diperbolehkannya itu sistem ribawinya, bukan perusahaannya, lembaganya bukan. Jadi ketika saya datang ke bank konvensional, ternyata akadnya ini kalau diistilahkan ke fikih muamalah ini ada dan sesuai dengan rukun dan syariatnya, diperbolehkan. Selama tidak ada unsur ribawinya. Jadi yang salahnya itu bukan banknya, gitu. Karena sifat fikih muamalah itu murunah, fleksibel. Meskipun ada yang subut, yang tetap, kalau riba tetap haram. Yang murunahnya bagaimana? Hal-hal yang perkara baru dan itu tidak melanggar syariat diperbolehkan. Jadi bukan karena bank konvensionalnya ataupun bank syariatnya, bahkan jika di dalam bank syariah ada unsur ribawi, itu tetap yang haramnya itu sistemnya, bukan banknya. Bahkan yang punya sawah itu, yang punya uang itu bisa jadi dapat keuntungan lebih dari 10 juta, bisa jadi 20 juta gitunya, kan gitu. Berarti yang berhutang rugi ataukah tidak? Rugi di sana. Ada kerugian. Sebetulnya dengan 10 juta keuntungan panen dia itu sudah bisa membayarkan utangnya. Itu tetap tidak diperbolehkan.
kecuali jika misalkan ada diberikan biaya pemeliharaan ya, supaya tanahnya tidak mati gitu ya, supaya subur kan gitu. Pemi diantep gitu makan bilih jadi tah dipeliharaan aku sahaku yang punya uang, maka silakan bayar dari biaya pemeliharaan. Ayeuna ngagadekeun nyimpen motor di bumi, ngaheurinan bumi teu, ngaheurinan bumi, bayar biaya wadiah, biaya titipan, nitip gitu. Henteu dikalikan persentase 10 juta pokoknya mah tina 10 juta 10%, henteu. Ieu akadna akad naon upami ada hal yang mesti dibayarkan, wadiah, nitip gitunya, dengan heurinan teh itu, atau pemeliharaan itu silahkan ada biaya admin yang lain. Itu panginten anu dipihatur margi tos tabu 7:30. Mugia kapayuna insyaallah kupun guru urang sadayana Ustaz Dr. Lutfi Lukman Hakim tiasa diskusi deui ngagali ilmu saperkawis fikih muamalah. Hapunten bilih aya ilmu anu lepat kusim kuring dudugikeun, mugia Allah Subhanahu wa taala ngahapunten urang sadayana. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.